Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hattala Daula Finsa dengan NIM 243307611083 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah POPKS dengan judul Pengolahan Operasi dan Produksi Kelapa Sawit berbasis FURAP. Apa itu FURAP? Yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Produk kelapa sawit banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, hingga bahan bakar, biodiesel. Alur operasional produksi kelapa sawit dimulai dari sektor hulu, yaitu kegiatan pembibitan dan budidaya tanaman, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan di pabrik kelapa sawit, hingga masuk ke sektor hilir berupa produk jadi yang siap dipasarkan kepada masyarakat maupun diekspor ke berbagai negara. Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor agribisnis yang memiliki rantai operasional panjang, dimulai dari kegiatan di perkebunan hingga menghasilkan produk akhir yang digunakan masyarakat. Alur operasional produksi kelapa sawit dari hulu ke hilir melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan, sehingga diperlukan sistem kerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perusahaan perkebunan tidak hanya berfokus pada jumlah produksi, tetapi juga menerapkan prinsip manajemen operasional yang mendukung kualitas dan keberlanjutan usaha. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah prinsip FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Pada tahap hulu, kegiatan dimulai dari pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen tandan buah segar, TBS. Pembibitan menjadi tahap penting karena kualitas bibit sangat menentukan produktivitas tanaman sawit di masa depan. Bibit unggul dipilih agar mampu menghasilkan buah dengan rendemen minyak tinggi dan tahan terhadap hama maupun penyakit. Dalam prinsip FURAP, hal ini berkaitan dengan unsur unggul, U, yaitu memastikan kualitas produksi dimulai dari pemilihan benih yang baik dan standar pemeliharaan yang tepat. Selanjutnya, pada tahap pemeliharaan tanaman dilakukan pemupukan, pengendalian gulma, pemangkasan pelepah, serta pengawasan kesehatan tanaman. Di lapangan sering ditemukan kendala seperti serangan hama, kekurangan unsur hara, atau cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi produktivitas. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan prinsip responsif, R, yaitu cepat tanggap terhadap permasalahan di lapangan. Misalnya, ketika ditemukan serangan ulat api atau ganoderma, tim agronomi harus segera melakukan identifikasi dan tindakan pengendalian agar kerusakan tidak meluas. Tahap panen merupakan inti dari operasional perkebunan sawit. Tandan buah segar harus dipanen pada tingkat kematangan optimal agar kualitas minyak tetap tinggi. Prinsip FAST, F, sangat penting pada tahap ini karena keterlambatan panen atau pengiriman buah ke pabrik dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas, ALB, yang menurunkan mutu minyak sawit. Dalam praktik di lapangan, perusahaan biasanya menerapkan sistem rotasi panen, pengawasan pemanen, serta pengaturan transportasi agar buah dapat segera dikirim ke pabrik kelapa sawit (PKS). Kecepatan distribusi dari kebun menuju pabrik menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas hasil produksi. Setelah TBS tiba di pabrik, proses hilir dimulai dengan perebusan, perontokan, pelumatan, pengepresan, pemurnian minyak, hingga penyimpanan crude palm oil, CPO, dan palm kernel. Pada tahap ini, penerapan prinsip unggul, U, terlihat dari penggunaan mesin, standar operasional prosedur, SOPI, dan pengawasan mutu produk. Pabrik harus menjaga efisiensi pengolahan agar kehilangan minyak dapat diminimalkan dan kualitas CPO memenuhi standar pasar nasional maupun internasional. Selain kualitas, operasional pabrik juga harus menerapkan prinsip akuntabel. A. Seluruh proses produksi harus dicatat secara transparan, mulai dari jumlah TBS yang diterima, hasil minyak yang diproduksi, penggunaan bahan bakar, hingga data limbah yang dihasilkan. Sistem pencatatan yang baik membantu perusahaan melakukan evaluasi produksi, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha.
Saat ini banyak perusahaan sawit telah menggunakan sistem digital dan aplikasi monitoring untuk mendukung transparansi data produksi. Pada tahap hilir lanjutan, CEPO diolah menjadi berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, biodiesel, sabun, kosmetik, hingga bahan baku industri pangan dan energi. Proses distribusi produk air ke konsumen juga membutuhkan prinsip FAST, F, agar produk dapat sampai tepat waktu dan memenuhi kebutuhan pasar. Di sisi lain, perusahaan harus tetap menjaga kualitas produk sehingga konsumen memperoleh hasil yang aman dan sesuai standar. Dalam seluruh rantai operasional sawit, prinsip berkelanjutan, B, menjadi aspek yang semakin penting. Industri sawit sering dikaitkan dengan isu lingkungan seperti deforestasi, pencemaran limbah, dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan praktik sustainability seperti pengelolaan limbah cair POM, penggunaan lahan sesuai aturan, konservasi kawasan bernilai tinggi, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan pemanfaatan limbah menjadi energi biogas atau pupuk organik. Penerapan sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil juga menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Secara keseluruhan, alur operasional produksi kelapa sawit dari hulu ke hilir merupakan sistem yang terintegrasi dan membutuhkan koordinasi yang baik di setiap tahapannya. Penerapan prinsip FURAP membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kualitas produksi, mempercepat penanganan masalah, menciptakan transparansi operasional, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan penerapan prinsip tersebut, industri kelapa sawit tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial dan menjaga kelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.